Hello students, welcome back in Maths lesson. Hari ini kita masih belajar mengenai peluang, lebih tepatnya kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Oke, sebelum kita belajar mengenai peluang kejadian majemuk, saya mau ingatkan kembali apa itu peluang. Peluang adalah kemungkinan suatu kejadian terjadi atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Jadi, peluang ini tidak hanya bersifat sederhana seperti yang kalian ketahui, hanya berputar tentang dadu, koin, atau kartu bridge. Peluang ini sebenarnya dia lebih kompleks. Jadi, nantinya kalian diharapkan atau mampu mencari atau menentukan peluang dalam hal misalnya investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lain-lainnya. Oke, kemudian komplement suatu kejadian. Apa itu komplement suatu kejadian? Komplement kejadian atau suatu kejadian kita misalkan kejadian itu adalah kejadian A, adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Ingat, di ruang sampel selain A. Kejadian komplement ini biasa dinyatakan dengan A pangkat C atau dibaca dengan A komplement. Jadi artinya begini, komplement kejadian ini artinya kebalikannya. Ketika misalnya ditanya hari ini peluangnya hujan adalah 0,3, maka komplementnya adalah berapa peluang hari ini tidak hujan. Jadi komplement itu biar kalian lebih mudah memahaminya itu istilahnya kebalikannya. Nah, ingat kembali bahwa peluang suatu kejadian maksimal itu akan sama dengan 1 atau kisarannya lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Kalian harus ingat itu. Jadi, secara matematis kita dapat menuliskan komplement itu N A komplement akan sama dengan NS dikurang dengan NA. Ini maksudnya banyaknya kejadian A komplement itu datangnya dari banyaknya ruang sampel dikurangi dengan banyaknya kejadian A. Jadi seperti contohnya tadi kan, misalnya yang turun hujan dengan tidak turun hujan. Nah, jadi kan karena jumlah semua kejadian atau besarnya peluang itu akan sama dengan 1 paling besar atau maksimal. Jadi untuk mencari peluangnya, peluang kejadian A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi misalnya begini, contoh, peluang kamu masuk ke Universitas Oxford adalah 0,3. Terus pertanyaannya, berapakah peluang kamu gagal atau tidak masuk Universitas Oxford? Jadi kan caranya tinggal 1 dikurang 0,3. Berarti peluang A komplement atau peluang gagal atau peluang tidak masuk Universitas Oxford sama dengan 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7 lah peluang kamu gagal. Nah, contoh yang lainnya, jika peluang siswa SMA Taruna gagal dalam ujian adalah 0,001, tentukan peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian. Jadi A komplementnya itu yang berhasil, kejadian A-nya itu yang gagal. Nah, misalkan A adalah kejadian siswa SMA Taruna gagal dalam ujian. Dengan demikian, A komplementnya tadi kebalikannya adalah berhasil dalam ujian, karena yang ditanya berhasil dalam ujian. Berdasarkan persamaan komplement kejadian, tadi ingat caranya. Kejadian A komplement akan sama dengan 1 dikurang peluang kejadian si A, berarti 1 dikurang 0,001, maka peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian adalah sebesar 0,9999.
Oke, kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Yang pertama itu ada peluang gabungan dua kejadian. Jika diketahui A dan B merupakan dua kejadian yang berbeda, sehingga peluang kejadian A gabung B ditentukan menurut aturan. Jadi cara mencarinya, peluang A gabung B akan sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurang irisannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat pada gambar berikut, ini adalah diagram Venn. Misalkan peluang A di sini yang lingkaran sebelah kiri, peluang B lingkaran sebelah kanan. Irisannya itu kan yang berada di tengah. Jadi nanti berapa besar peluang A ditambah berapa besar peluang B dikurangkan peluang A iris B. Oke, pasti kalian masih ada bingung kan? Kita lihat contohnya. Nah, jika terdapat sebuah dadu, ingat, sebuah dadu yang akan dilambungkan sekali. Jika dimisalkan A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil, berarti A-nya muncul bilangan ganjil. Dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima. Maka tentukanlah peluang munculnya bilangan prima atau bilangan ganjil. Nah, kita lihat. Pertama, kita buat dulu ruang sampelnya. Karena satu buah dadu, maka dia bermata 1 sampai bermata 6. Kemudian, kita tentukan banyaknya kejadian si A. Tadi kan si A adalah bilangan ganjil. Maka, kemungkinan bilangan ganjil dari ruang sampelnya siapa? 1, 3, 5. Berarti, banyaknya si NA kan 3. Maka peluangnya si A adalah 3 per NS. NS-nya 6. Oke. Kemudian si B adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima dari sini siapa? Ayo, berarti 2, 3, dan 5. NB berapa? 3. Ya. Kemudian kita mau cari peluangnya. NB per NS berarti 3 per 6. Kemudian kita lihat irisannya, ada nggak yang sama dari kedua itu? Pada titik sampelnya, coba kita lihat siapa yang sama, si 3 dan si 5. Berarti kalau kita gambar, dia 3 dan 5 akan berada di sini, di tengah-tengah irisannya. Nah, karena A iris B ada dua anggotanya, maka peluangnya NA iris B tadi kan ada 2 nih anggotanya, 2 per 6 dari ruang sampelnya. Ingat tadi rumusnya, PA gabung B itu akan sama dengan peluang si A ditambah dengan peluang si B dikurangi dengan irisannya. Berarti 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang 2 per 6 akan sama dengan 4 per 6 atau kalau kita sederhanakan 2 per 3. Maka peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau bilangan prima pada satu buah dadu yang dilambungkan adalah sebesar 2 per 3. Oke, selanjutnya ada istilah peluang kejadian saling lepas atau kejadian saling asing. Jadi kalau kita gambarkan, kalau tadi kejadian yang sebelumnya itu, dia memiliki irisan atau kedua lingkarannya itu berpotongan, nah kalau dia pada kejadian saling lepas atau kejadian saling asing, kedua lingkarannya itu saling berpisah. Tidak ada yang berpotongan, artinya tidak ada yang sama anggota atau titik sampel pada kedua peluang tersebut. Jadi, apa itu peluang kejadian saling lepas? Jika terdapat dua kejadian A dan B, kita misalkan, kedua kejadian ini dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama. Hal ini berarti, nah ini dia, A iris B-nya itu akan sama dengan 0 karena mereka tadi tidak berpotongan. Nah, dengan demikian peluang A iris B-nya juga 0. Maka, secara rumus kita dapat buat bahwa peluang A gabung B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya, bila kita melempar sebuah dadu, kita tidak mungkin memperoleh bilangan ganjil dan bilangan genap sekaligus, ya kan?
karena kita melempar sebuah dadu. Kejadian munculnya bilangan ganjil dan kejadian munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu merupakan dua kejadian yang saling lepas. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh berikut. Jika terdapat sebuah dadu dan akan kita lambungkan sekali, misalnya A merupakan kejadian munculnya bilangan ganjil dan B merupakan kejadian munculnya bilangan genap, tentukan peluang kejadian dari munculnya bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, pertama sekali kita tentukan ruang sampelnya. Jadi karena dia pada sebuah dadu, maka dadu pertama sampai mata dadu kedua. Kemudian untuk kejadian A adalah bilangan ganjil. Jadi kemungkinan bilangan ganjil yang muncul adalah 1, 3, dan 6. Maka NA-nya sebanyak 3. Berarti peluangnya sama dengan 3 per 6. Kemudian B. B adalah bilangan genap. Bilangan genap yang mungkin 2, 4, 6. Dengan begitu NB juga ada 3. Maka peluangnya 3 per 6. Kalau kita lihat tidak ada titik sampelnya yang sama. Artinya kejadian kedua tersebut itu saling bebas, tidak ada irisannya, maka irisannya itu sama dengan 0 atau himpunan kosong. Dengan demikian peluangnya adalah 0. Jadi untuk mencari peluang A gabung B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 1. Maka peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau bilangan genap adalah 1. Oke, peluang kejadian saling bebas. Apa itu peluang kejadian saling bebas? Jika terdapat dua kejadian A dan B, dua kejadian ini dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Begitu juga sebaliknya. Artinya, antara dua kejadian tersebut tidak ada pengaruhnya atau tidak saling mempengaruhi. Nah, contohnya ini dapat kita jumpai pada pelemparan dua buah dadu sekaligus. Misalkan A merupakan kejadian munculnya dadu pertama, angka 5, dan B merupakan kejadian munculnya dadu kedua, angka 3. Sehingga kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang saling bebas, yang dapat kita rumuskan A, P, A iris B akan sama dengan PA dikali PB. Jadi cara mudahnya gini, bagaimana kita caranya tahu kalau itu adalah kejadian saling bebas atau kejadian saling lepas? Caranya begini saja. Kalau ada kata dan, maka itu dia menjadi kali. Nah, sebelumnya kalau ada dia atau, itu dia menjadi jumlah. Itu kata kuncinya. Oke, jangan lupa ya. Oke, biar paham kita lihat contohnya. Diketahui terdapat dua buah dadu yang akan dilempar secara bersamaan. Dari pelemparan tersebut, tentukan peluang munculnya mata dadu 3 untuk dadu pertama dan mata dadu 5 untuk dadu kedua. Jadi, pertama, kejadiannya ini merupakan dua kejadian saling bebas. Disebabkan karena munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama tidak terpengaruh kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua. Jadi kita karena ini pelemparan dua dadu, kita mendapatkan ruang sampelnya atau banyaknya ruang sampel sebanyak 36. Kemudian kita mau menentukan berapa banyak kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu pertama. Oke. Berarti pada kejadian A, kemungkinan yang muncul itu adalah 31, 32, 33, 34, 35, 36. Karena katanya mata dadu 3 pada dadu pertama. Nah, ada berapa banyak dia? Ada 6. Berarti kemungkinannya itu atau peluang kejadiannya 6 per 36. Kalau kita sederhanakan dia 1 per 6. Kemudian kita mencari kejadian yang kedua, kejadian B. Kita misalkan, kejadian yang kedua itu adalah kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua. Jadi yang kita lihat yang keduanya ini. Sehingga kemungkinannya itu 15, 25, 35, 45, 55, dan 65. Maka banyaknya NB adalah 6. Jadi peluangnya itu 6 per 36. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/6. Ingat, karena ini adalah kejadian saling lepas atau di sini ada kata dan, maka kita bisa menggunakannya P A iris B akan sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Jadi tadi kita dapat peluang A 1/6 dikali 1/6, maka hasilnya 1 per 36. Sehingga peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua adalah 1 per 36.
Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching.